Prof Elsa, jadi saya juga banyak ditanya oleh wartawan ya, tapi kan bidang saya bukan di bidang perceraian artis ataupun bidang masalah hukum keluarga. Karena Prof Elsa kan sudah puluhan tahun lah dalam menangani permasalahan keluarga, rumah tangga, baik itu sipil, artis maupun para pengusaha-pengusaha. Apalagi masalah harta gono gini juga kan gitu. Nah, Iya. kita ingin bahas studi kasus daripada Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Jadi eh, kemarin kita juga membaca berita bahwasanya ada iming-iming dari Ridwan Kamil terhadap Lisa katanya kan gitu. Terus Lisanya itu meminta sejumlah uang. Itu informasinya. Nah, problem ini kan sudah mencuat di tengah-tengah masyarakat kita dan ini menjadi apa namanya gambaran negatif khususnya kepada para generasi muda kita. Jadi mereka melihat oh, ternyata perselingkuhan ini seperti ini tuh. Seorang pejabat juga bisa lakukan seperti itu. Ini agar tidak menjadi edukasi negatif kepada masyarakat. Tentu para pihak kan diharuskan untuk menempuh jalur hukum masing-masing pihak. Tapi sampai sekarang kita melihat para pihak ini belum ada kita melihat adanya laporan polisi di antara baik itu Ridwan Kamilnya ataupun Lisa Mariana. Nah, dari segi pandangan hukum, apakah kedua belah pihak ini bisa melakukan tuntutan hukum ataupun gugatan secara perdata atas kasus yang sedang ramai ini? Terus bagaimana apabila si contohnya si Lisa menuntut dan bagaimana konsekuensinya jika si Ridwan Kamil juga menuntut? Terus apa yang dituntut gitu? Ya, saya sebetulnya kan eh, Pak Ridwan Kamil ini seperti jual beli ya Iya. dengan si pelakor ini. Jadi bagi saya tidak, karena ini sudah terjadi dan sudah terbuka, untuk apa malu lagi? Kita tetap harus menuntut dia sebagai pencemaran nama baik, bukan fitnah ya, karena kan kejadiannya fakta. Iya. Pencemaran nama baik iya, karena itu kan harusnya udah ada komitmen, walaupun tidak tertulis komitmen bahwa saya menggunakan kamu, saya memakai kamu, saya sudah jual beli karena sudah ada pembayaran dari Pak Ridwan yang bilangnya untuk kuliah lah segala rupa, itu kan sudah jelas bahwa tidak ada istilahnya bahwa untuk dia kuliah. Terbukti bahwa memang dia meminta sejumlah uang. Jadi kalau sebetulnya harus putus di situ dan tidak perlu lagi untuk menuntut lebih lanjut. Tapi karena dia terus menteror, otomatis jadi kita harus tuntut dia. Dia bisa dapat tuntutan satu dari istrinya Pak Ridwan dan juga dari Pak Ridwan sendiri. Saya bilang Pak Ridwan gak usah malu. Kalau makin malu, makin dia makin macam-macam. Sekarang apa? Sudah terbuka, sudah telanjang. Untuk apa kita malu? Jangan kita uang yang ini kita pakai untuk pelakor. Nanti makin banyak pelakor-pelakor melakukan pemerasan seperti ini kepada pejabat. Sehingga saya sarankan lawan. Jangan takut dan lindungi istri dan anak-anak. Oke, Bu Elsa, ini kan dari pihak Lisanya itu ya kita ingin melakukan penelitian dan kajian terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Lisanya ini. Mereka katanya melayangkan somasi terhadap Ridwan Kamil. Ini pengertian somasi ini seperti apa gitu? Apakah somasi ini bisa memenjarakan seseorang? Sehingga orang kan bertanya, wah ini ada somasi nih gitu. Jadi momok somasi ini sepertinya sangat menakutkan sekali di tengah-tengah masyarakat gitu. Pengertian somasi itu secara hukum apa? Terus maksud dari somasi itu apa dan maknanya apa sehingga dia mencoba mensomasi? Apakah Ridwan Kamil juga bisa melakukan somasi terhadap yang bersangkutan? Somasi itu kan hanya satu pemberitahuan aja. Syarat untuk kalau kamu mengabulkan permintaan kita berarti urusan selesai. Kalau nggak bisa berarti upaya hukum. Nah kalau tujuannya pemerasan untuk apa? Itu somasi nggak perlu kita takuti. Begitu juga kita juga bisa bikin somasi dia. Tetapi dengan melakukan somasi ini kan dia melakukan suatu ekspos besar-besaran bahwa seolah-olah ada langkah selanjutnya. Padahal kalau si pelakor ini, saya nggak mau sebut nama dia ya, karena saya nggak suka sama pelakor. Kalau pelakor ini
mau melakukan upaya hukum, polisi bilang kamu udah dapat berapa, udah dikasih kok, kamu masih minta. Nah itu pasti laporannya juga nggak dipedulikan. Berarti kan dia sudah ada mendapat keuntungan juga gitu. Keuntungan, karena kan dari yang saya dengar dari berita kan, dia dikasih uang kuliah dan cukup besar itu. Yang dibilangnya uang kuliah. Oke, boleh nggak kita tidak menanggapi somasinya? Contohnya nih, saya nggak mau tanggapi somasi karena saya nggak anggap nothing atau segala macam gitu. Boleh? Boleh. Nah, Boleh. kalau Karena memang itu nggak ada upaya hukum sih. kenapa ada beberapa pihak kamu harus jawab somasi saya, maksa gitu loh. Kamu takut itu ya nggak gitu. ngerti. Nah, kita itu gimana kita nggak pandangannya? peduliin juga nggak apa-apa. Oh, nggak ada konsekuensinya juga Nggak ya? ada. Berarti nggak ada masalah mau 1000 Nggak ada. somasi juga. Nanti tinggal kita lihat dia mau melakukan upaya apa, upaya hukumnya apa, itu aja. Oke. Ini cuman untuk by time, terus berita tuh ada, bikin lakukan ini, bikin lakukan, nanti bikin LP, semua diekspos. Jadi saya sampaikan kepada Pak Ridwan dan juga kepada Ibu Bu Ridwan, tegar, tabah, bersama-sama dengan anak-anak, lindungi semuanya. Kita lawan pelakor itu. Oke, jadi ini kan sudah terlanjur disomasi nih Bu, oleh kita katakanlah dari pihak Lisanya kan gitu. Apabila nantinya sudah ada somasi, tiba-tiba pas dia, contohnya kita menempuh jalur secara pidana, dia membuat laporan polisi, tapi laporannya ditolak karena tidak cukup bukti. Itu bagaimana konsekuensinya nantinya? Ya, itu somasi kan udah ke kadung somasi, kan, tapi LP-nya nggak ada gitu. Bisa tuntut balik. Udah. Oh, bisa dituntut balik. Itu masuk kategori apa kira-kira? Dia sudah somasi tapi somasi LP-nya nggak ada ataupun laporan ditolak, konsekuensinya terhadap si yang mensomasi ini ancaman pidana kah atau ganti rugi? Itu otomatis ya, pencemaran nama baik dan ganti rugi. Nah, somasi itu sendiri kan saya bilang konsekuensi hukumnya kurang, tidak ada. Tetapi upaya hukum itu yang punya akibat hukum. Dan dia sebetulnya telah melakukan ekspos yang besar-besaran. Tujuan itu semua rentetan perbuatan dia dengan mengekspos perkara itu, masalah itu yang sebetulnya udah satu, sama-sama ceritanya sama-sama enak lah mereka berdua, dan sudah mendapatkan hasil. Ini orang serakah sekali pelakornya, sangat jahat itu saya bilang. Sudah dia menyakiti hati perempuan, dan dia juga ternyata menghancurkan karir seseorang dan juga menghancurkan hati dan anak-anak ini. Saya bilang ini memang pelakor harus dibasmi. Saya tidak suka dengan pelakor. Oke, baik Bu Elsa. Ini apabila memang permasalahan ini sudah terjadi seperti ini, sudah saling somasi, bisa nggak istrinya Ridwan Kamil itu untuk membuat laporan polisi terhadap yang mensomasi ini ya, karena merasa dia dirugikan gitu. Nah, ini jangan dijawab dulu, nanti akan kita bahas pada segmen 4.